Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan perkuliahan kita hari ini. Topik yang kita akan bahas dalam beberapa pertemuan ke depan kita sebut dengan pengujian hipotesa statistik. Ada beberapa hal yang kamu perlu ketahui terkait pengujian hipotesa statistik. Yang pertama, apa sebenarnya yang disebut dengan hipotesa statistik? Hipotesa statistik ini menunjukkan pernyataan atau dugaan mengenai satu atau lebih populasi. Nah, hipotesa statistik itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan hipotesa awal, kemudian ada juga yang disebut dengan hipotesa alternatif. Hipotesa awal kita kode atau kita simbolkan dengan H0, sementara hipotesa alternatif kita simbolkan dengan HI atau H1. Apa perbedaannya? Kita lihat. Hipotesa awal ini menunjukkan asumsi atau hipotesa yang kita akan uji. Dan biasanya dia berhubungan dengan parameter populasi dan bukan sampel. Jadi, jika dia dituliskan, maka dia dituliskan dengan H0, yaitu H0 adalah mu sama dengan 3, bukan H0 X bar sama dengan 3. Kenapa? Karena dia menunjukkan parameter terhadap populasi, bukan sampel. Nah, hipotesa awal biasanya dia ini terdiri dari tanda sama dengan, ataupun besar sama dengan, ataupun kecil sama dengan. Ya, contoh, rata-rata masa pakai keseluruhan baterai adalah 5 bulan. Maka pernyataan ini sebenarnya kalau diformulasikan matematis bunyinya menjadi rata-rata itu adalah disimbolkan dengan mu adalah 5 bulan, berarti mu sama dengan 5. Karena pernyataannya menggunakan tanda sama dengan, maka ini disebut sebagai hipotesa awal atau H0. Maka kita bisa tuliskan dia menjadi H0 yaitu mu sama dengan 5, atau dibaca dengan hipotesa awalnya adalah rata-rata masa pakai keseluruhan baterai adalah 5 bulan. Nah, berbeda dengan hipotesa awal, hipotesa alternatif itu adalah merupakan pertentangan atau lawan dari hipotesa awal. Biasanya dia terdiri dari tanda tidak sama dengan, besar dari, atau kecil dari. Kalau pernyataan sebelumnya menyatakan rata-rata masa pakai keseluruhan baterai adalah 5 bulan, maka jika pernyataannya diubah menjadi rata-rata masa pakai keseluruhan baterai tidak sama dengan 5 bulan, maka secara matematis ini bisa dituliskan dengan mu tidak sama dengan 5. Maka karena pernyataannya menggunakan tanda tidak sama dengan, maka ini disebut sebagai hipotesa alternatif. Maka kita bisa tuliskan dengan hipotesa alternatifnya adalah mu tidak sama dengan 5. Atau kalau dibaca H1 itu adalah rata-rata masa pakai keseluruhan baterai tidak sama dengan 5 bulan. Nah, dalam proses pengujian hipotesis, dalam proses pengujian hipotesis, maka adanya dugaan atau pernyataan ini disebut sebagai H0 ataupun H alternatif, atau ini disebut dengan hipotesa, yang mana hipotesa ini menyatakan keadaan dari satu populasi. Tetapi untuk membuktikannya, maka kita perlu ambil sampel secara acak dari populasi yang ada, sehingga dari sampel yang ada itu kita bisa tentukan dan tarik kesimpulan apakah H0 yang kita asumsikan tadi itu benar atau tidak, atau ditolak atau tidak. Nah, sebelum bisa melakukan proses pengujian hipotesis, ada beberapa hal lagi yang perlu diketahui. Yang pertama, yaitu ada yang disebut dengan level signifikan.
Apa ini level signifikan? Level signifikan ini menunjukkan daerah penolakan dari distribusi sampel. Dia dilambangkan dengan alfa. Jadi alfa ini atau level signifikan ini disebut juga dengan daerah kritis dari pengujian. Biasanya alfa yang digunakan itu adalah 1%, 5%, ataupun 10%. Di mana alfa ini ditentukan oleh si peneliti atau alfa ini ditentukan oleh si penguji yang mau menguji atau yang mau melakukan pengujian hipotesis. Nah, setelah kita mengetahui level signifikan, maka kita mesti lihat bagaimana kaitan antara hipotesa terhadap level signifikan dan daerah penolakan. Jika hipotesa awalnya ditunjukkan dengan mu sama dengan 5, maka hipotesa alternatifnya adalah mu tidak sama dengan 5. Maka jika hipotesa seperti ini, daerah kritis atau daerah penolakan itu tergantung kepada H alternatif. Jika H alternatifnya menggunakan tanda tidak sama dengan, maka berarti daerah penolakannya itu terletak di daerah kiri dan kanan. Maka besar daerah diarsir atau daerah penolakan ini besarannya adalah sebesar alfa per 2. Sementara jika hipotesanya dinyatakan dengan ada hipotesa awal yaitu mu kurang dari atau sama dengan 5. Sementara H alternatif atau hipotesa alternatifnya adalah mu besar dari atau sama dengan 5. Atau kalau pada contoh tadi kita katakan pernyataannya mungkin berbunyi begini. Rata-rata masa pakai baterai itu umurnya maksimal 5 bulan. Maka berarti kita bisa tulis seperti ini. Karena rata-rata masa pakai atau umur baterai maksimal 5 bulan. Berarti kalau maksimal 5 bulan, maka bisa lebih kecil dari 5 bulan atau bisa 5 bulan. Maka tandanya adalah kecil dari atau sama dengan. Maka H alternatif pasti pertentangan daripada ini. Jika H0-nya kurang dari atau sama dengan, maka H alternatifnya pasti besar dari. Karena H0 dan H alternatif harus selalu bertentangan. Jika H alternatifnya menggunakan tanda besar dari, maka daerah signifikan atau daerah penolakannya itu letaknya adalah daerah sebelah kanan atau daerah besar dari 0 di sini. Berapa besarnya? Yaitu sebesar alfa. Tetapi kebalikannya, jika H0-nya mu besar dari atau sama dengan 5, H alternatifnya mu kecil dari 5, berarti pernyataannya bisa jadi seperti ini, bahwa rata-rata masa pakai atau umur baterai itu adalah 5 bulan, bahkan bisa lebih dari 5 bulan, maka berarti H0-nya bisa kita nyatakan seperti ini. Maka jika H0-nya seperti ini, H alternatifnya pasti pertentangannya kecil dari. Dan jika H alternatifnya kecil dari, maka daerah penolakan atau level signifikannya pasti adalah di daerah yang terletak di sebelah kiri. Maka ini dia kaitannya. Jadi penentuan daerah penolakan atau daerah signifikan tergantung kepada tanda pada H alternatifnya. Tidak sama dengankah? Maka jika tidak sama dengan, daerahnya terletak di kiri dan di kanan. Tapi jika besar dari, daerah penolakannya terletak di daerah kanan. Tapi jika kecil dari, maka daerah penolakannya ada di sebelah kiri. Nah, penting kita jangan sampai salah dalam melakukan pengambilan keputusan, karena bisa jadi kita menerima H0 yang salah, atau jangan-jangan kita bisa jadi menolak H0 yang benar. Maka beberapa poin penting yang harus diperhatikan tadi adalah bagaimana menentukan hipotesa awal atau H0, bagaimana menentukan hipotesa alternatif atau H alternatif yang merupakan pertentangan dari H0, kemudian bagaimana menentukan level signifikan ataupun daerah kritis. Nah, sebelum kita lanjutkan terkait beberapa hal yang tadi sudah saya sampaikan, ada pertanyaan, saya persilahkan.